J140JB adalah salah satu planet paling aneh yang ditemukan para ilmuwan. Terletak sekitar 434 tahun cahaya dari bumi, ini adalah Saturnus dengan steroid. Para astronom berusaha untuk mengukur beratnya dengan tepat. Tetapi diyakini jika beratnya sekitar 10–40 massa Jupiter. J140-7b ini juga merupakan planet raksasa, jauh lebih besar dari planet terbesar di tata surya kita. Yang mengejutkan para ilmuwan adalah sistem cincin planet dengan ukuran yang sangat besar. Ini terdiri dari 30 cincin, masing-masing dengan ukuran diameter puluhan juta kilometer. Menurut perkiraan kasar, diameter seluruh sistem cincin adalah 120 juta kilometer. Ini 200 kali lebih besar dari cincin di sekitar Saturnus. Jika Saturnus memiliki sistem cincin sebesar ini, ia akan mendominasi langit malam kita. Tetapi, meskipun ini akan menjadi pemandangan yang menakjubkan, itu tidak akan bertahan lama. Cincin akhirnya akan menjadi lebih tipis karena beberapa satelit akan terbentuk di sekitar planet ini. Tapi itu baru permulaan. Alam semesta telah menyimpan lebih banyak hal aneh untuk kita. Bagaimana bisa satu planet lebih panas dari matahari dan yang lainnya lebih besar dari bintangnya? Bagaimana bisa ada yang namanya planet Marshmallow? Dan apa itu planet? Kami telah menyiapkan daftar hal yang paling menakjubkan untuk Anda. Salah satunya adalah planet ekstrasurya yang terletak 57 tahun cahaya dari bumi. Dijuluki GJ504b, planet ini 4 kali lebih besar tetapi memiliki ukuran yang hampir sama dengan Jupiter. Hal yang aneh tentang planet ini, warnanya merah muda, warna yang sangat tidak biasa untuk sebuah planet. Jadi, bagaimana planet ini mendapatkan warnanya? Sistem ini diyakini berusia sekitar 160 juta tahun, baru lahir dibandingkan dengan tata surya kita. Dan karena usia planet ekstrasurya, ia masih berubah dan kehilangan panas pembentukannya yang memberinya warna magenta kusam. Tapi, alam semesta kita tidak hanya datang dalam warna yang menakjubkan, tetapi juga memiliki banyak planet yang kaya air. Sebuah planet ekstrasurya mirip Neptunus atau Waterworld memiliki massa lebih dari 8 bumi dan radius 0 kali 24 kali Jupiter. Dan meskipun dunia asing ini mungkin tampak menjanjikan karena kelimpahan airnya, itu bukan kembaran bumi. Planet ini tidak memiliki permukaan padat dan atmosfernya sangat berbeda dari yang kita miliki di sini. Karena tekanan dan panas yang ekstrim, ia terdiri dari air dalam bentuk plasma aneh yang berperilaku berbeda dari yang ditemukan di bumi. Terlepas dari kenyataan bahwa suhu di sana mencapai 280 derajat Celcius, air di GJ1214b tidak memiliki fase uap, cair, dan gas yang biasa, melainkan bentuk cairan superkritis yang konstan. Jadi, ia memiliki beberapa sifat cair dan gas, tetapi secara keseluruhan tidak keduanya sekaligus. Sekarang, mari kita beralih ke konstelasi Cygnus. Di sana, sekitar 650 tahun cahaya, ada sebuah planet yang terik, Kepler-70b. Dengan massa hanya 0,44 bumi dan radius 0,75 kali planet kita, ini adalah salah satu planet ekstrasurya terpanas yang kita kenal. Kepler-70 pernah menjadi bintang darat utama seperti matahari kita. Sedangkan Kepler-70b dulunya adalah raksasa gas seukuran Jupiter. Tetapi sekitar 18,5 juta tahun yang lalu, bintang itu melewati tahap raksasa merahnya. Sebagai hasil dari menghabiskan banyak waktu di dalam bintangnya yang sekarang mati, hanya inti besi panas dari planet ini yang tersisa. Para ilmuwan sempat berpikir jika planet ini masih menguap, yang pada akhirnya bisa membuat ukurannya menjadi lebih kecil. Jadi, seberapa panas? Karena Kepler-70b 65 kali lebih dekat ke bintangnya daripada Merkurius ke matahari, suhu di planet ekstrasurya ini mencapai 6.650 derajat Celcius. Sebagai perbandingan, permukaan matahari kita hanya sekitar 5.500 derajat Celcius. Jadi, planet ini bisa dibilang panasnya melebihi matahari. Sekitar 640 tahun cahaya dari kita, ada planet ekstrasurya lain yang disebut WASP-76b. Tapi itu bukan satu-satunya hal yang diketahui tentang planet ini. Ia juga memiliki sisi gelap permanen dan hujan besi cair. Ditemukan pada tahun 2016, planet ini hampir sebesar Jupiter. Karena terkunci secara pasang surut ke sebuah bintang, planet ini selalu menghadapi suhu di siang hari yang mencapai 2.350 derajat Celcius. Ini lebih dari cukup untuk menyebabkan logam seperti besi menguap ke atmosfer. Selain itu, radiasi yang diterima siang hari ribuan kali lebih banyak daripada yang didapat planet kita dari matahari. Sisi gelap WASP-76b hampir 2 kali lebih dingin. Karena perbedaan suhu yang ekstrim ini,
angin kencang terbentuk di planet ekstrasurya ini. Karena itu, uap besi dari bagian planet yang lebih panas dibawa oleh angin ke bagian yang lebih dingin. Dan saat uap ini mendingin, datanglah hujan besi cair. Ini cukup aneh, tapi tidak seaneh planet yang dijuluki PSR J17191438b. Tapi, apa yang membuatnya terlihat aneh? Planet ekstrasurya ini 3.000 kali lebih besar dari bintang neutron inangnya. Terlebih lagi, sebenarnya ini bukanlah sebuah planet, melainkan dulunya adalah sebuah bintang. Tapi mari kita mulai dari awal. Planet ekstrasurya ini mengorbit bintang neutron yang sangat padat dan kecil dengan lebar sekitar 20 km. Hanya 1 sendok teh dari bahan bintang ini yang memiliki berat miliaran ton di bumi. Bintang ini juga merupakan pulsar milidetik yang memancarkan sinar radiasi saat berputar setiap 5,4 milidetik. Ini sekitar 10.000 putaran per menit. Bintang ini tidak sendiri. Dia memiliki planet pendamping sekitar 40% ukuran Jupiter, PSR J17191438b. Pada saat yang sama, planet ekstrasurya alien ini lebih besar dari Jupiter. Jadi, bagaimana bisa planet ini begitu kecil namun begitu masif? Ini karena eksoplanet pernah menjadi bintang yang lapisan luarnya terkelupas oleh pulsar terdekat yang jauh lebih masif. Ini meninggalkan sisa karbon sekitar 5 kali ukuran planet kita. Sekarang diameternya menjadi kira-kira 60.000 km, dan karena kedekatan planet ekstrasurya dengan pulsar sangat dekat, seluruh sistem bisa masuk dalam diameter matahari kita. Ruang angkasa tampaknya dipenuhi dengan planet ekstrasurya yang aneh, dan beberapa di antaranya memiliki sifat yang sangat aneh. Kamu bahkan hampir tidak akan percaya kalau benda langit ini ada. Dijuluki WASP-107b, planet aneh ini memiliki kepadatan seperti permen kapas, yang membuat para ilmuwan merevisi pemahaman mereka tentang bagaimana raksasa gas terbentuk. Sementara, planet ekstrasurya ini berukuran hampir sama dengan Jupiter, hanya 30 kali massa bumi, tapi Jupiter 300 kali lebih besar dari planet asal kita. Terlebih lagi, inti WASP-107b ini hanya 4 kali lebih besar dari inti bumi. Padahal, seharusnya sekitar 10 kali lipat dari planet kita. Karena semua ini, WASP-107b memiliki kepadatan yang sangat rendah. Bahkan, itu seperti marshmallow yang mengambang di luar angkasa. Sejauh ini, tidak ada satupun dari planet ini yang bisa untuk dijelajah. Tapi, ada satu planet yang bisa, Gliese 581d. Menemukan planet yang cocok untuk kehidupan memang merupakan tantangan tersendiri. Dan itu menjadi lebih menantang karena jarak mereka yang sangat jauh. Itulah mengapa Gliese 581d terlihat sangat menjanjikan. Terletak dengan baik dalam jarak 20 tahun cahaya dari bumi dan memiliki massa hanya sekitar 6 kali bumi. Planet ekstrasurya ini berada di zona layak huni, sehingga suhunya bisa tepat untuk air di permukaannya. Namun karena terkunci secara pasang surut, satu sisi Gliese 581d ini selalu lebih hangat dari yang lain. Tapi itu tidak terlalu buruk, karena karbon dioksida berlimpah di atmosfer planet, itu akan menjaga sisi malam dari pembukuan. Sementara, bumi memiliki siklus siang malam yang teratur dan sebagian besar bentuk kehidupan di sini telah beradaptasi untuk hidup dalam kondisi yang seperti itu. Dan tentu saja, ini adalah hal yang penting yang juga bisa terjadi di Gliese 581d jika kita akan pergi ke sana suatu hari nanti. Tapi jika kita ingin pergi ke sana, ide terbaik adalah tinggal di wilayah kelayakhunian pada garis yang memisahkan siang dan malam, yang juga disebut zona senja. Luasnya ruang tidak terbayangkan. Dan 2MASS J2126 adalah bukti nyata akan hal itu. Planet aneh ini pernah dianggap sebagai planet yang mengambang bebas atau kesepian. Tapi, benda angkasa ini tidak begitu kesepian. Ternyata, 2MASS J2126 bergerak melalui ruang angkasa bersama dengan bintang TYC 9486927-1. Anehnya, kedua objek tersebut telah diketahui oleh para astronom selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada yang melihat hubungan ini di antara keduanya. Tapi kemudian, para ilmuwan menemukan planet ekstrasurya dan bintangnya yang berjarak sekitar 104 tahun cahaya dari matahari, yang berarti keduanya terhubung. Pengamatan selanjutnya menunjukkan planet ini mengorbit bintangnya pada jarak 1 triliun kilometer. Ini kira-kira 7.000 kali jarak dari planet kita ke matahari. Ini menjadikannya radius orbit terbesar dari planet manapun yang diketahui sejauh ini. Menariknya, hasil dari orbit yang begitu besar adalah bahwa 1 tahun di planet ekstrasurya ini sama dengan sekitar 900.000 tahun bumi. Sekarang, mari kita kembali ke tata surya kita sejenak. Planet terbesar di sini memiliki 79 bulan. Jadi, sepertinya eksoplanet yang logis harus memiliki exomoons juga. Tapi selama bertahun-tahun, para ilmuwan belum dapat menemukannya. Sampai sekarang.
Menemukan benda-benda kosmik kecil yang mengorbit eksoplanet memang sangat sulit. Namun demikian, para astronom akhirnya berhasil menemukannya. Memang mereka tidak melihat exomoon, tapi para ilmuwan menemukan sesuatu yang lebih baik dari itu. Bukti jelas pertama dari piringan pembentuk bulan yang mengelilingi sebuah planet ekstrasurya yang sangat jauh, bernama PDS-70C. Dengan bantuan teleskop ALMA di Chili, para ilmuwan mendeteksi piringan tempat satelit akhirnya bisa terbentuk. Dan bahannya cukup untuk membuat 3 satelit diantaranya, masing-masing seukuran bulan bumi. Untuk pertama kalinya dalam sejarah astronomi, manusia dapat mengamati bagaimana dunia bulat kecil ini terbentuk di luar angkasa. Dan bukan pada simulasi komputer, tetapi secara langsung. Planet ekstrasurya terakhir dalam daftar kami adalah KOI 5AB. Dan apa yang membuat planet yang satu ini unik, bukanlah propertinya, tetapi sistem yang menjadi anggotanya. Planet yang berukuran sekitar setengah ukuran Saturnus ini pertama kali diabaikan oleh ilmuwan karena rumit dan bahkan dianggap sebagai fiksi ilmiah. 1 dekade kemudian, sistem bernama KOI-5 mendapatkan perhatian ilmiah yang layak. Ternyata, para astronom menemukan sistem bintang 3. Planet ini berputar mengelilingi bintang A, yang memiliki pendamping yang relatif dekat, bintang B. Keduanya berputar mengelilingi satu sama lain setiap 30 tahun. Tapi ada juga bintang ketiga yang terikat gravitasi, bintang C. Dan bintang ini mengorbit bintang A dan B setiap 400 tahun. Jika kita entah bagaimana bisa melakukan perjalanan ke planet ekstrasurya ini dan melayang di tepi atmosfer dunia ini dengan pesawat ruang angkasa kita akan melihat hal-hal yang menakjubkan dan tidak biasa. Pandangan di bawah kemungkinan besar akan dipenuhi dengan awan coklat tua dan abu-abu. Dan alih-alih satu matahari, kamu akan melihat 2. Dan berukuran 17 kali lebih besar dari bintang lainnya, namun cukup kecil dan hanya sekitar 0,5% dari terang matahari kita. Namun terlepas dari ini, bintang yang lebih redup masih akan bersinar 1000 kali lebih terang daripada bulan purnama di bumi. Tidak peduli seberapa tidak biasa planet asing ini, mungkin ada benda langit yang lebih aneh di alam semesta kita. Sejauh ini, planets adalah murni hipotesis, tetapi beberapa ilmuwan percaya ini benar-benar ada. Jika demikian, dunia misterius seperti itu akan terbentuk dari tabrakan partikel gas dan debu yang mengelilingi lubang hitam. Planet-planet ini juga akan berevolusi pada jarak yang sangat jauh dari lubang hitam supermasif, membuat orbitnya jutaan tahun. Semesta tidak memiliki batas, tidak hanya dalam hal jarak, tapi juga dalam hal kreativitas. Kadang-kadang, para astronom menemukan benda-benda luar angkasa yang membingungkan yang memperluas imajinasi kita yang terbatas tentang tempat kita tinggal. Kita membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menemukan semua planet di tata surya kita, dan mereka masih mengejutkan kita dengan banyak hal-hal uniknya. Jadi, siapa yang tahu berapa banyak lagi temuan yang membuka mata tentang 5.000 eksoplanet yang diketahui masih ada di depan kita.